Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa lagi bersama saya tentunya di Dai Channel. Pada konten kali ini saya masih tetap mengambil referensi dari kitab Riyadhus Shalihin. Namun sebelumnya saya mohon dukungannya kepada teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe, insya Allah bermanfaat. Dan pada konten kali ini saya akan membahas tentang menjenguk atau tentang menyambangi orang sakit, baik yang disambangi itu sesama muslim, baik yang disambangi itu adalah dari teman-teman kita yang dari non muslim. Yuk kita ikuti terus sampai selesai. Di dalam hadis yang ke-894, Anil Barra' bin Azib radhiyallahu anhu, diceritakan dari Barra' bin Azib, qalah bersabda ya Barra' bin Azib, amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi'iyadatil maridi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami semua untuk menyambangi orang sakit. Jadi kita itu diperintah oleh Nabi kita untuk menyambangi teman-teman yang sakit, baik tetangga kita yang non muslim apalagi sesama muslim. Wattiba'il janazati, dan diperintah untuk mengiringi jenazah. Watasmitil atisi, dan diperintah untuk mendoakan orang yang bersin. Kalau ada orang yang bersin, disunahkan membaca alhamdulillah. Kemudian orang yang mendengar orang yang bersin itu adalah membaca yarhamukallah, seperti itu. Terus selanjutnya wa ibrarul muqsimi, dan melaksanakan sumpah. Itu perintah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nasril madlumi, dan menolong orang yang terzalimi atau menolong orang yang tertindas. Jadi orang yang terzalimi dan orang yang tertindas itu diperintah dengan Nabi kita untuk dibantu, seperti itu. Terus selanjutnya wajabati da'i, dan menghadiri undangan. Wa ifsa islami, dan menebarkan salam. Jadi kita itu dengan Nabi diperintah yang pertama menyambangi orang sakit, yang kedua mengiringi mayat ke kuburnya, yang ketiga mendoakan orang yang bersin atau orang yang wahing. Terus selanjutnya melaksanakan sumpah. Selanjutnya membantu orang yang tertindas atau membantu orang yang terzalimi. Terus selanjutnya menghadiri undangan. Dan selanjutnya perintah dari Nabi yaitu menebarkan salam setiap kita ketemu orang yang kenal maupun kita ketemu orang yang tidak kenal. Hadis ini adalah hadis muttafaqun alaih, yang ditulis di hadis Imam Bukhari dan ditulis di hadisnya Imam Muslim, seperti itu. Terus hadis yang ke-895, wa an Abi Hurairah, dan diceritakan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hakul muslimih alal muslimih khamsun, kewajiban orang muslim kepada orang muslim yang lain itu adalah ada lima hal. Yang pertama yaitu raddus salam, menjawab salam. Jadi menjawab salam itu adalah hukumnya wajib. Kalau menyampaikan salam itu adalah hukumnya sunnah. Terus yang kedua wa iyadatul maridi, dan menyambangi orang sakit. Wattiba'ul janazati,
dan mengiringi jenazah, wajabatu da'i dan menghadiri undangan, wa tasmitul atisi dan mendoakan orang yang bersin. Itu perintah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini adalah hadis muttafaqun alaih juga. Terus selanjutnya hadis yang ke-896, wa anhu, dan diceritakan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata siapa Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah yaqulu yaumal qiyamah, Allah Ta'ala berfirman pada hari kiamat. Kata Rasulullah, berfirman apa? Yabna Adamah, wahai ibnu Adam, maritu falam ta'udni, saya sakit, tapi Anda tidak menyambangi saya, kata Allah di hari kiamat nanti. Qala, kemudian ibnu Adam itu berkata, kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin, bagaimana kami menyambangi engkau sedangkan engkau adalah Tuhannya semesta alam, kata ibnu Adam. Qala, kemudian Allah berfirman, ama alimtah anna abdi fulanan maridun falam ta'udhu. Kemudian Allah Ta'ala berfirman kepada ibnu Adam tersebut, ama alimtah, apa kalian tidak tahu, anna abdi fulanan maridun, bahwasanya hambaku yang bernama fulan itu sakit, falam ta'udhu, kemudian Anda tidak menyambangi, kata Allah. Ama alimtah, apa engkau tidak mengetahui, annaka law uttahu lawajadtani indahu, sesungguhnya engkau kalau menyambangi si fulan itu, kata Allah, maka Anda akan menemuiku di bersama si fulan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah sudah berfirman di hadis qudsinya, diterangkan di dalam kitab Bidayatul Hidayah, ana inda munkashirati qulubum min ajli, aku bersama orang-orang yang hatinya lagi gundah, kata Allah itu. Jadi Allah itu bersama dengan orang-orang yang hatinya lagi sedih, seperti lagi sakit dan seperti lagi ditimpa kefakiran. Maka Allah bersama orang yang lagi sakit dan Allah bersama dengan orang yang ditimpa kefakiran. Artinya apa? Artinya Allah memberi rahmat kepada mereka, Allah memberi pertolongan kepada mereka, dan Allah akan mengabulkan hajatnya kepada orang yang menjenguk orang sakit. Maka dari itulah, marilah hidupkan hati kita untuk menyambangi, untuk peduli kepada tetangga-tetangga yang sakit, baik yang sakit itu adalah sesama muslim, baik yang sakit itu adalah non-muslim. Terus Allah Ta'ala berfirman, yabna Adam, wahai ibnu Adam, istad'amtuka, saya meminta makanan kepada engkau, falam tud'im, maka engkau tidak memberi makanan nih kepadaku. Saya meminta makanan kepada Anda, tapi Anda tidak memberi makanan kepadaku. Qala, dan berkata seperti itu ibnu Adam, ya Rabbi, wahai Tuhanku, kaifa ad'imuka wa anta rabbul alamin, bagaimana kami memberikan makanan kepada engkau ya Allah, sedangkan engkau adalah Tuhan semesta alam, kata hamba di hari kiamat nanti. Qala ama alimtah, kemudian Allah Ta'ala itu berfirman, ama alimtah, apakah engkau tidak tahu, annahu, sesungguhnya perbuatan, istad'amaka abdi fulanun fala tud'amhu, apakah engkau tidak tahu bahwa yang minta makanan kepada Anda itu adalah hambaku yang bernama si fulan.
kemudian Anda tidak memberi makanan. Ama alimtah annaka law ad'amtahu, apakah engkau tidak tahu, wahai Ibnu Adam, sesungguhnya kalau Anda memberi makanan kepada si fulan, lawajadtahu dzalika indi, maka engkau akan menemukan pahala itu di sisiku. Jadi kalau kita memberi makanan kepada orang yang butuh makanan, maka pahalanya itu, yang beri pahala itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah berfirman lagi, ya ibnu Adam, wahai Ibnu Adam, istaqaituka, saya meminta minuman kepada engkau, falam tuskih, kemudian kamu tidak memberi minuman kepadaku, kata Allah. Qala, berkata siapa itu Ibnu Adam, kaifa askikah, bagaimana saya memberi minuman kepada engkau ya Allah, wa antah rabbul alamin, sedangkan engkau adalah Tuhan semesta alam. Qala, kemudian Allah berfirman, istasqaka abdi fulanun, yang meminta minuman itu adalah fulan, seorang hambaku. Walam taski, kemudian Anda tidak memberi minuman kepadanya, kata Allah. Ama lawis taqaitahu lawajadtah dzalika indi, dan ingatlah jika engkau memberi minuman kepada si fulan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, maka engkau akan menemukan pahala di sisiku. Engkau akan mendapat rahmat, engkau akan mendapat pertolongan, dan engkau akan dikabulkan hajatnya. Jadi orang yang memberi makanan kepada orang yang butuh makanan, menjenguk orang sakit, maka orang itu akan diberi rahmat oleh Allah, akan diberi pertolongan oleh Allah, dan akan dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pentingnya menjenguk orang sakit dan memberi makanan atau minuman kepada orang yang membutuhkan, seperti itu. Kemudian hadis yang ke-897, wa an Abi Musa radhiyallahu anhu, diceritakan dari Abi Musa radhiyallahu anhu, qala, berkata siapa Abu Musa, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, udul maridah, kunjungilah orang sakit. Kita itu dengan Nabi itu diperintah untuk mengunjungi orang sakit. Wa adimul ja'iya, dan berilah makanan kepada orang yang kelaparan. Berilah makanan kepada orang yang butuh makanan, orang yang kelaparan. Wa fukul 'aniya, dan bebaskanlah tawanan yang telah ditawan orang-orang kafir. Itu perintah dari Nabi Muhammad SAW. Rawahul Bukhari, yang menceritakan hadis ini adalah Imam Al-Bukhari. Terus seperti apa pahala kalau orang berkunjung kepada orang yang sakit? Wa an Saubanah, dan diceritakan dari Sauban radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia yang mana Sauban tersebut mendengar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal muslimah idza ada akhahul muslim, sesungguhnya orang muslim yang menyambangi orang muslim yang lagi sakit. Jadi orang muslim yang menyambangi orang muslim yang lagi sakit, kata Allah Subhanahu, kata Nabi Muhammad SAW, lam yazal fi ghurfatil jannah hatta yarji'ah, maka muslim tersebut terus menerus berada di antara buah-buahan surga. Sampai kapan? Sampai ia kembali. Kemudian para sahabat tidak mengerti, kilah, dikatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah,
Wa ma hurfatul jannah, dan apa yang dinamakan buah-buahan surga tersebut? Qala, kemudian Nabi bersabda, janah, yaitu buah-buahan yang telah dipetik, tinggal makan saja. Artinya apa? Ia selalu memetik buah-buahan surga selama ia berada di sisi orang yang sakit, pahalanya seperti memetik buah-buahan di surga sampai ia kembali. Artinya apa? Artinya pahala dari menjenguk orang sakit itu diumpamakan dengan apa yang dipetik, dengan buah-buahan yang dipetik di surga. Amin ya rabbal alamin. Ada juga yang mengartikan dari hal tersebut adalah jalan yang bisa menuju surga. Artinya orang yang menjenguk orang sakit atau memberi makanan kepada orang yang kelaparan, itu adalah pahalanya adalah jalan yang bisa menuju ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Makanya kita jangan sampai malas untuk mengunjungi orang yang sakit, tetangga kita atau teman-teman kita, walaupun ia dari non muslim. Selanjutnya, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, terus seperti apa pahala dari orang yang menjenguk orang yang sakit tersebut? Seperti apa pahalanya orang yang menjenguk orang yang sakit? Wa an aliin, dan diceritakan dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, qala, berkata siapa Sayyidina Ali, sami'tu, saya mendengar Rasulullah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, bersabda. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, ma min muslimin, tidak ada dari satu orang muslim, ya'uduh, yang menyambangi, siapa itu orang muslim, musliman, kepada muslim yang lain, gudwatan, di pada waktu pagi, illa sholla, kecuali ia memohon ampunan dosa kepada orang tersebut, sab'una alfi malakin, siapa 70.000 malaikat, hatta yamsiyah, hingga malam, siapa itu orang. Jadi orang yang menjenguk orang sakit itu di waktu pagi misalnya, maka dengan 70.000 malaikat dimohonkan ampunan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hingga petang. Kira-kira kalau malaikat yang memohon ampunkan dosa kepada Allah, maka dosa kita itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena para malaikat itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Wa in adahu asyiyatan, jika seorang muslim itu menyambangi orang sakit di waktu sore, illa sholla alaihi syab'una alfi malakin, melainkan orang itu dimohonkan ampunan dosa dengan 70.000 malaikat, hatta yasbihah, hingga pagi, siapa itu orang. Jadi kalau orang itu menjenguk orang sakit di waktu sore, maka dengan 70.000 para malaikat dia dimohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah dosa kita itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kana lahu kharifun bil jannah, dan muslim tersebut akan terus-menerus berada di buah-buahan surga yang telah dipetik. Itu pahalanya hingga kembali lagi ke rumahnya, seperti itu. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, sekarang bolehkah seorang muslim kalau menjenguk orang sakit dari teman-teman kita yang non-muslim? Misalnya ada teman-teman kita non-muslim, tetangga kita non-muslim sakit, bolehkah kita menjenguknya? Jawabannya adalah
Wa an Anasin, dan diceritakan dari Sidina Anas radhiyallahu anhu qala, bersabda, berkata siapa Sidina Anas, kana ulamun yahudiyun yahdumun nabiy sallallahu alaihi wasallam famarido. Dahulu ada seorang pemuda dari kalangan Yahudi yang biasa melayani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu lagi sakit. Artinya apa? Pelayan dari Nabi Muhammad itu dari kalangan orang Yahudi itu sakit. Fa'atahun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'udu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mendatangi pemuda tersebut dan menyambanginya dan menjenguknya karena ia sakit. Faqa'ada inda ra'si. Kemudian setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke rumah pemuda tersebut, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam itu duduk di sebelah kepalanya pemuda tersebut. Faqala lahu aslim. Kemudian Nabi itu berkata kepada si pemuda tersebut, aslim. Karena Nabi itu sangat kasihan kepada pemuda Yahudi tersebut karena menjadi pelayan dari Nabi. Terus Nabi berkata, ayo Anda masuk Islamlah kamu, membaca kalimat syahadat, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fanadhara ila abihi wa huwa indahu. Karena si pemuda Yahudi itu dengan Nabi disuruh masuk Islam, disuruh membaca kalimat syahadat, maka si pemuda tersebut melihat kepada ayahnya yang waktu itu ada di sebelahnya. Nah, ia takut dimarahin sama ayahnya seperti itu. Faqala, kemudian si ayah itu berkata, ati Abul Qasim. Sudahlah nak, kamu ikuti aja apa kata bapaknya Qasim, kata si ayahnya itu. Karena bapaknya mengatakan disuruh ikut Rasulullah, fa aslamah. Kemudian si pemuda tersebut itu masuk Islam. Kemudian pemuda tersebut itu membaca kalimat dua syahadat, membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Setelah ia membaca kedua kalimat syahadat, maka ia menghembuskan nafas terakhirnya. Kemudian ia meninggal. Setelah itu Nabi keluar, berpindah dari sebelah pemuda tersebut dengan membaca alhamdulillahilladzi anqadahu minan nar. Kemudian karena si pemuda itu masuk Islam, Nabi berdoa kepada Allah, alhamdulillahilladzi anqadahu minan nar. Segala puji untuk Allah yang mana Allah telah menyelamatkan pemuda tersebut dari panasnya api neraka. Jadi menurut hadis ini, boleh seorang muslim itu menjenguk orang sakit dari kalangan orang non muslim, seperti itu. Dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, apalagi menjenguk sesama muslim. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Dan apabila konten ini sangat bermanfaat, silahkan di like, comment, share, and subscribe, dan dibagikan kepada teman yang lain supaya mendapat manfaatnya juga. Dan doa terbaik dari saya, semoga teman-teman semua itu panjang umur, sehat selalu, dan dilimpah ruahkan milik rezekinya. Bagi teman-teman yang belum mendapat jodoh, semoga saja cepat mendapat jodoh. Bagi teman-teman yang belum mendapat keturunan, semoga saja cepat mendapat keturunan. Dan apabila ada makna-makna atau pemahaman yang kurang pas, saya pribadi mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.